Jadi nanti doa dulu sebelum membaca Alkitab, habis itu Mazmur, setelah Mazmur terus kemuliaan. Ya. Mari kita siapkan hati untuk berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita doakan bersama-sama. Ya Allah, Bapa kami, bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan yang menyelamatkan kami dan Guru yang mengajarkan jalan kebenaran kepada kami. Ya Bapa, kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu yang Kau sampaikan dalam kitab suci. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi budi dan hati kami, agar kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita daraskan bersama-sama Mazmur 1. Siapkan Mazmurnya dulu. Bersama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang sesungguhnya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan menanam dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perbuatan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pagi, bener pagi. Semangat terus. Kebiasaannya gitu ya. Jadi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, siapapun yang diminta untuk membuka, begini saja caranya. Udah gampang tuh ya. Mazmurnya boleh beda. Mazmurnya boleh beda apa enggak? Boleh. Apalagi Bapak Ibu pilih Mazmur 119 gitu ya. Mazmur 119 nanti jam 9 baru selesai baca. Berapa ayat? Mazmur 119 berapa ayat? Nah itu jam 8 atau jam 9 baru selesai bacanya. Kemudian jangan juga Mazmur, Bapak Ibu periksa 133. Bukan 130. Sudah. 133 masih bisa. Itu termasuk Mazmur yang singkat. 133. Tapi kependekan ya. Kependekan kalau ini. Kemudian yang tidak bisa Bapak Ibu daraskan 58. Bapak Ibu lihat Mazmur 58. Lihat ayat 7. Itu
serajin-rajinnya suster ibadat harian. Tanyain pernah rajin Mazmur ini apa enggak? Pernah enggak mendaraskan Mazmur ini? Enggak. Ini Serem banget. Ini Bapak Ibu ikut misa setiap hari, Mazmur tanggapan pun nggak akan ketemu yang kayak gitu. Jadi maksudnya begini, boleh pilih Mazmur, tapi kalau pilih Mazmur perhatikan jangan yang terlalu panjang, jangan yang terlalu pendek. Berikutnya perhatikan isinya. Jadi boleh pilih sendiri, boleh. Tapi syaratnya itu tadi ya, jangan yang terlalu panjang, jangan terlalu pendek, kemudian jangan sampai isinya ini nggak sesuai. Kemudian begini, memperhatikan kesesuaian isi Mazmur, udah Bapak Ibu nggak usah pikir yang susah-susah. Bapak Ibu baca dulu gitu ya, kalau memang mau pilih ya, baca, perhatikan isinya, bisa diterima apa enggak, akan jadi pertanyaan apa enggak. Misalnya begini, Bapak Ibu harusnya enggak jadi pertanyaan, tapi kalau Bapak Ibu mendaraskannya di sini bisa jadi pertanyaan. Coba buka Mazmur 38. Harus belajar dulu maksudnya. Kalau tiba-tiba Bapak Ibu baca di sini, bisa jadi akan muncul pertanyaan. Mazmur 38. Coba aja baca ayat 2 sampai ayat 7. Kalau tiba-tiba Bapak Ibu diajak membaca Mazmur ini, muncul pertanyaan nggak di pikiran Bapak Ibu? Ini sakit apa ini orangnya? Kalau sudah belajar, Bapak Ibu akan lebih gampang. Tapi kan kita belum mempelajari khusus Mazmur ya. Tapi memang ya ada Mazmur-Mazmur yang kayak gini, yang kalau kita baca bisa menimbulkan pertanyaan, orang nggak segera langsung bisa menangkap. Jadi memang ya, kita pilih dulu Mazmur-Mazmur yang sederhana, yang gampang. Mazmur 1, Mazmur 8, Mazmur 23, yang sering-sering kita gunakan. Saya kalau belajar Mazmur akhir ini sekarang mengalami kesulitan lagi karena Mazmur tanggapannya sekarang berubah kan? Iya. Bapak Ibu ada yang sudah hafal satu Mazmur, satu referen aja. Iya, karena kenapa? Rupanya notasinya memang nggak gampang kan? Ya kalau yang ngomong itu saya, semua Mazmur nggak gampang buat saya. Karena saya nggak bisa baca notasi. Tapi kalau orang yang sudah bertahun-tahun menjadi pemazmur dan bilang Mazmur ini sulit, memang sulit beneran. Bapak Ibu ngalami apa enggak? Ngerasakan apa enggak? Kalau Mazmur, yang terutama yang hari Minggu, kalau yang hari raya masih. Nah, kalau yang Mazmur hari Minggu, atau malah nggak ikut nyanyi. Kalau nggak nyanyi ya gampang semua. Jadi balik lagi Bapak Ibu, nanti setiap kali kita belajar, siapapun yang memimpin, caranya begini saja. Doa sebelum baca Alkitab, Mazmur, terus kemuliaan. Mazmurnya sama terus, enggak apa-apa, enggak masalah. Mau Mazmur 1 terus, enggak masalah. Mau ganti Mazmur 8, Mazmur 23, itu yang gampang-gampang dulu. Dan kalau Bapak Ibu mau Mazmur yang lain, silahkan pelajari dulu.
catatan yang harus diingat tadi, jangan yang terlalu panjang, terlalu pendek, kemudian yang terlalu sulit. Dimengerti. Mazmur 58 itu yang sudah pasti jangan diambil, karena serajin-rajinnya Bapak Ibu ikut misa nggak pernah Mazmur tanggapannya kayak gitu. Serajin-rajinnya suster ibadat harian nggak pernah mendaraskan Mazmur itu juga. Saya ikuti apa saja apa yang menjadi kebiasaan di dalam gereja Katolik ya. Nah, kemudian begini, malam ini kita akan belajar satu perikop ya. Tapi nanti Bapak Ibu kita akan mendalaminya. Jadi Bapak Ibu bukan hanya mendengarkan terus habis itu pulang. Tapi Bapak Ibu selesai dari belajar pulang sudah pinter. Enggak usah belajar di rumah, belajarnya di sini saja. Di rumah Bapak Ibu tinggal presentasinya. Ya, silahkan dipersiapkan teksnya. Kita ke Injil Yohanes. Berapa waktu saya bilang? Bab 3. Enggak ayat 1 lah, ayat 14. Ayat 1, 14 sampai dengan berapa? 21. Membacanya iya, bacanya harus dari ayat 1. Tapi yang bahan diskusinya mulai dari ayat 14. Sudah? Baik, kita baca bersama-sama ayat 14 sampai dengan 21. Sudah siap belum? Siap. Semua membaca, semua bersuara. Jangan baca dalam hati. Kalau baca dalam hati enggak pernah salah. Mana ada orang baca dalam hati salah? Salah pun gak ada yang tahu. Nah, sekarang kita membaca dengan bersuara. Tujuannya untuk apa? Mata melihat, mulut mengucapkan, telinga mendengarkan. Sudah siap? Baik, bersama-sama. Dan sama seperti Musa meninggikan Tuhan pada bulu, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, memuji terang, dan mereka datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Tolong ulangi ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan Tuhan pada bulu, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Baik, sekarang lihat ke ayat 14. Musa meninggikan ular. Iya, di padang gurun. Tapi poinnya Musa meninggikan ular. Terus anak manusia
ditinggikan. Nah sekarang yang disamakan dengan anak manusia itu musanya atau ularnya? Ya, ular ditinggikan, anak manusia ditinggikan, sama kan? Terus ayat 15. supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya, nyanya ini Yesus apa anak manusia apa ular? Ya, anak manusia ya. Orang yang percaya kepada anak manusia yang ditinggikan itu akan beroleh hidup kekal. Belum jelas. Maksudnya Musa meninggikan ular di padang gurun dan bandingannya dengan Tuhan Yesus anak manusia itu bagaimana? Harus cari ularnya dulu. Coba lihat ayat 14. Ayat 14 ya. Itu mengacu kemana coba? 3. Jadi Bapak Ibu cari di ayat referensi ya. 3:14. Bilangan. Nah, itu dibuka teksnya. Bilangan 21. Mulai dari ayat 4 ya sampai dengan ayat 9. Siapkan dulu teksnya karena kita mau baca bersama-sama. Sudah ketemu? Baik, bersama-sama mulai dari ayat 4. Setelah singkat itu tinggal begini loh. Orang kalau sampai dipagut ular, ini ularnya ular tedung ya. Bayangkan ular tedung itu ular berbisa yang hidup di padang gurun, gitu ya. Nah kalau ular itu memagut, itu kan orang yang dipagut akan mati dalam hitungan detik, menit, jam, hari. Paling cepat hitungannya menit apa jam? Hanya hitungan menit. Dan Bapak Ibu, ular berbisa kalau gigit itu kan pasti yakin gitu ya. Begitu dia begitu ular itu memagut, udah dia pergi.
Nggak ada ular habis memagut pergi. Tadi bisanya udah masuk belum ya? Terus balik lagi. Nah, sekali pagut, orang yang dipagut itu ada dalam risiko kematian. Nah itu catatan ringkasnya begitu. Nah sekarang kita lihat dulu ceritanya supaya jelas ya. Orang ini tentang satu peristiwa yang terjadi di padang gurun. Orang Israel sudah meninggalkan Mesir, lalu sudah hidup di padang gurun. Nah repotnya ini hidup di padang gurun, makanan susah, air juga susah. Nah, mereka komplain kepada Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Apakah supaya kami mati di padang gurun ini? Yang salah siapa menurut orang Israel? Musa yang dianggap salah. Awalnya mereka yang teriak-teriak minta tolong supaya dilepaskan dari perbudakan. Tuhan turun menolong mereka. Tuhan memilih Musa dan menugaskan Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tujuannya adalah Kanaan. Ini sedang OTW Kanaan, harus melewati padang gurun. Nah di gurun mereka mengalami kesulitan makanan, kemudian juga minum. Lalu mereka menyalahkan Musa, seolah-olah Musa lah yang memaksa mereka untuk meninggalkan Mesir. Buat apa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Apakah supaya kami mati di padang gurun ini karena di sini nggak ada air, nggak ada makanan? Nah kemudian lihat sekarang, oh Tuhan sebenarnya kirim makanan ya. Lihat, dan akan makanan hambar ini kami telah muat. Bapak Ibu silakan mengingat catering Tuhan yang dari surga itu. Tuhan mengirim mana, dan itu nanti di kesempatan lain Tuhan Yesus menggunakan itu untuk bicara tentang dirinya juga. Jadi Tuhan sudah mengirimkan makanan untuk mereka, sudah mengirimkan daging, roti, air juga sudah disediakan. Tapi rupanya mereka sudah bosan makan itu terus. Dan itu balik lagi, Musa yang dipersalahkan. Nah, kemudian lihat sekarang ke ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular terjun ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Mereka sudah bersalah. Salahnya orang Israel apa? Dulu mereka teriak minta tolong, Tuhan menolong mereka. Dan Tuhan sedang menolong mereka. Tapi mereka malah mempersalahkan Musa. Karena Musa itu diutus oleh Tuhan, mereka juga nyalain Tuhan jadinya sebenarnya. Dan lihat reaksi Tuhan, kirim ular. Bukan abon ular ya, ular bisa. Dan kemudian begini, karena bisa ular itu reaksinya begitu cepat, lihat banyak orang Israel yang mati. Banyak orang Israel yang mati. Begitu orang dipagut ular, mereka langsung tahu mereka ada dalam bahaya kematian. Dan bisa apa menyebutnya? Kalau sekarang mungkin tinggal pasang timer gitu ya. Kalau orang habis dipagut, pasang timer. Berapa menit setelah dipagut dia akan mati. Jadi kalau dibiarkan saja orang pasti akan mati. Dan Bapak Ibu yang pernah nangani orang yang kena bisa ular, ada enggak yang jalannya pelan-pelan santai? Enggak, pasti akan cepat. Saya dulu punya batu yang fungsinya untuk menyerap bisa ular. Ada itu batu dari, saya lihat pertama kali di India, lalu saya ketemu lagi di Kalimantan. Tapi kalau ada habis dipagut ular, batu tempelin aja, nempel batunya. Begitu bisanya habis, batunya lepas. Dan nyuci batu itu harus pakai susu sapi.
Memang begitu. Lihat. Batunya gepeng warna hitam. Konon itu efektif. Karena saya ketemu di 2 tempat loh, di India sama di Kalimantan. Kan nggak ada hubungan. Tapi dua-duanya mempunyai pemahaman yang sama. Sama apa? Batunya sama. Itu yang dicariin besok. Batunya sama, warna hitam pipih gitu. Tulisannya juga ada keterangan kuncinya pakai susu sapi, direndam di susu sapi. Nah, baru pertama kali dengar itu kan? Nah, itu berarti jelas ular itu sangat berbahaya. Seandainya batu yang saya sebut itu ada di mana-mana, orang pada gak takut lagi dengan bisa ular. Nah, orang yang dipagut ular itu sudah jelas ada dalam bahaya kematian ya. Dan kemudian lihat sekarang mereka orang Israel ya, setelah melihat banyak kematian, ayat 7, mereka datang kepada Musa dan mengaku kalau kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata lihat melawan Tuhan dan engkau. Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir karena perintah dari Tuhan. Kalau mereka menyalahkan Musa, mereka juga menyalahkan Tuhan. Mereka menentang Musa, mereka sama dengan menentang Tuhan karena Tuhan mengutus Musa. Nah, setelah mengaku bersalah, lalu mereka minta kepada Musa, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Jadi yang mereka minta apa? Tolong jauhkan, singkirkan ular-ular itu dari kami. Tuhan memenuhi permintaan mereka apa? Enggak. Ini sudah berdoa. Yang diminta apa? Singkirkan ular-ular kan? Ularnya nyingkir apa? Enggak. Yang dilakukan Tuhan kemudian lihat, enak aja mereka nyuruh-nyuruh Tuhan. Gini, lihat apa yang baru saja mereka lakukan. Menentang Tuhan, menentang Musa. Terus habis itu sekarang mereka Tuhan singkirkan ular-ular itu. Terus Tuhan disuruh nurut gitu. Mereka aja gak nurut sama Tuhan. Tapi lihat yang dilakukan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpaku, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu, ini catatan kecil saja. Ularnya ini patung atau ular beneran? Patung dan tembaga. Memang bisa bikin ular beneran? Yang nyuruh buat siapa? Patung atau bukan? Patung. Jelaskan ya. Tuhan menyuruh Musa membuat patung. Patungnya dipandangi apa enggak? Dipandangi. Nah, sekarang begini. Buat ular dari tembaga, buat patung ular dari tembaga, lalu pasang di tiang. Sudah pasang aja di tiang, sudah begitu aja. Lalu kalau ada orang yang dipagut ular, berarti dia ada dalam bahaya kematian ya. Dia sudah berdosa kepada Tuhan. Kemudian dia ada dalam bahaya kematian. Hanya dengan memandang patung ular itu, maka orang itu enggak mati. Perhatikan, tidak dipakai kata tidak mati ya. Tetaplah ia hidup. Orang yang ada dalam bahaya kematian ini hanya dengan memandang ular itu tadi, dia tetap hidup. Jadi enggak perlu nyari batu, itu tadi.
nggak perlu juga ya bingung untuk pengobatan sana sini, harus disedot darahnya dan seterusnya. Enggak. Hanya memandang ular itu dan kemudian masalah beres. Nah sekarang Bapak Ibu, ini tentang ular ya. Sekarang balik ke Yohanes bab 3 tadi. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia harus ditinggikan. Dan lihat ayat 15. Setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, lihat, orang Israel berdosa, orang Israel ada dalam bahaya kematian. Memandang patung ular, mereka tetap berdoa. Nah, perhatikan ini. Yesus anak manusia ditinggikan di kayu salib. Orang yang percaya kepada Yesus itu akan memperoleh hidup kekal. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal, caranya percaya kepada Yesus. Sudah kelihatan belum perbandingan antara ular dengan Yesus ini tadi? Jelas kan? Oh, manusia itu berdosa. Orang yang berdosa itu risikonya adalah kematian abadi. Tapi kalau orang percaya kepada Yesus, dia tidak akan mengalami kematian. Ini sekedar untuk perbandingan Bapak Ibu. Silahkan begini, lihat dulu. Ini Yohanesnya tetap diberi tanda ya. Bapak Ibu boleh membuka ini Roma bab 6 ayat 23. Roma bab 6 ayat 23. Sudah hafal? Tapi biasanya hafal separuh. Roma 6:23. Roma 6:23. Masa Pak Ustaz belum hafal? Sudah ketemu? Baca bersama-sama. Ya, upah dosa adalah maut. Orang yang berdosa tidak layak untuk tinggal bersama dengan Allah. Maut itu artinya terpisah dari Allah, tidak boleh tinggal bersama dengan Allah. Upah dosa adalah maut. Nah, orang yang berdosa tidak layak tinggal bersama dengan Allah. Ini kematian kekal. Tapi kalau orang percaya kepada Yesus, ya, percaya kepada Yesus, anak manusia yang ditinggikan di kayu salib itu, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Nah, ulang lagi. Jadi cara untuk memperoleh hidup yang kekal itu bagaimana? Percaya. Percaya kepada Yesus. Nah, berikutnya sekarang balik ke bab 3. Sekarang melihat ke ayat 16. Sudah ketemu? Nah, harus baca bersama-sama. Tunggu, sudah ketemu? Kasih Allah dengan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ulang. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
tempatnya ditutup terus ngulang lagi gitu bisa? Coba dulu. Gerakan anaknya yang selain Kan saya udah bilang belajarnya di sini, nggak usah ngapalin di rumah, ngapalin di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, gerakan anak yang tunggal supaya yang orang percaya kepadanya supaya setiap orang yang percaya kepadanya Gini Bapak Ibu, catatan kecil ya, nggak usah ngomong, yang penting kan apa? perbuatannya. Perbuatannya, yang penting kan pengamalannya, penghayatannya. Kalau ada yang ngomong kayak gitu, tolong kasih tahu apa yang mau dihayati kalau nggak ada yang diingat. Pokoknya kasih. Tunggu dulu ngomong pokoknya kasih, nggak bisa. Orang mengasihi harus belajar, orang harus paham bagaimana mengasihi. Jadi begini, tahap penting ketika kita belajar Alkitab itu adalah memahami, dan apa yang dipahami itu tersimpan di memori, tersimpan di hati, dan kemudian firman yang tersimpan di memori dan hati itu yang akan menolong kita untuk menjalani hidup. Bukan soal hafal menghafal, tetapi begini, nyatanya Bapak Ibu menghafal banyak loh ya. Ketika Bapak Ibu mengatakan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Bapak Ibu menghafal apa? Bapak Ibu tahu nggak itu ucapan siapa? Yohanes Pembaptis yang ngomong kayak gitu. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Hafal kan? Ya Bapak Ibu hafalnya di doa Angelus, tapi itu ayat Alkitab. Itu dari Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Banyak. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Ya itu kan juga kutipan. Kita punya banyak hafalan. Cuma kelemahan orang Katolik sementara ini ya, saya tidak akan mengatakan seterusnya. Kalau mengatakan seterusnya akan begitu, ya rugi saya ngomong-ngomong kayak gini. Buat apa ngajar kalau cuma dilupakan? Jadi seringkali yang menjadi kelemahan yang perlu dihadapi, diatasi itu adalah saya cuma nggak tahu itu dari mana. Itu dari Injil apa, bab berapa, pokoknya ada. Nah itu saya tidak akan mengatakan biar orang Katolik seperti itu terus, enggak. Tahap yang dilalui di dalam gereja Katolik itu, umat biasanya hafal buku macam-macam, cerita, doa, lagu gitu ya. Kemudian di tahap berikutnya baca, pelajari, dan kita tahu itu dari mana. Nah kemudian Bapak Ibu sebenarnya tiap malam Paskah Bapak Ibu menyanyikan, minimal mendengarkan ayat ini loh ya. Ingat apa? Waktu di itu nyanyian pujian Paskah pasti ada ayatnya. Pasti ada, kalau nggak ada, ulang itu misalnya. Di nyanyian pujian Paskah ada kalimatnya. Tapi kemudian yaitu orang sering kalian yang melihat ini nyanyiannya kok panjang sekali, nggak selesai-selesai. Enggak, kalau mau tahu isi atau teologi pemahaman dasar tentang perayaan Paskah, Bapak Ibu amati exultet nyanyian pujian Paskah. Nah ini keterangan lain-lain ya, kita kembali melihat apa yang ada di dalam teks. Mulai dengan Bapa yang mengasihi manusia. Bapa mengasihi manusia. Bapak Ibu kalau membaca teks di Injil Yohanes dan di Injil lain, Bapak Ibu enggak cukup pakai otak. Enggak cukup. Hati harus terlibat, hati harus diikutkan. Kenapa?
Iman Kristiani itu mengandaikan relasi dengan Allah, dan hubungannya, relasinya adalah relasi kasih. Di dalam gereja Katolik Bapak Ibu tidak akan ketemu nih perintah, nih larangan, ikuti perintah, ganjaran, pahala, langgar larangan, hukuman, bukan begitu. Mulainya dengan Bapa yang mengasihi manusia. Bapak Ibu semua punya pengalaman untuk mengasihi dan dikasihi kan? Punya pengalaman mengasihi? Punya. Kalau Bapak Ibu ingat-ingat aja, Bapak Ibu mengasihi anak-anak apa enggak? Itu mengasihi atau sekedar ritual hidup? Ini kata-kata saya ketampak sinis ya, tapi karena saya punya kesempatan bergaul dengan banyak anak, saya tahu anak yang dikasih dan yang enggak. Wah, nanti jadi pada gak mau ngirim teman-temannya, anak-anaknya ke domus nanti jadi ketahuan nanti rumahnya kayak apa. Nah sekarang begini, kalau orang tua mengasihi anak, nomor satu, dari dalam hati orang tua pengen supaya anaknya benar dan bahagia. Begitu apa? Iya. Nomor dua, orang yang mengasihi, orang tua yang mengasihi anak-anak itu rela berkorban demi anak-anak yang dikasihi. Benar apa enggak? Benar. Ibu-ibu pernah ngomong yang aneh-aneh itu ketika anaknya masih balita dan sakit. Adik, sakitnya buat mama saja. Pernah saya ngomong gitu? Pernah. Terus ke dokter mana yang bisa mindahin rasa sakit? Yang ada adalah aku nggak tega melihat anakku sakit, bahkan aku rela kalau anakku sakit anaknya. Gitu kan? Orang yang mengasihi itu pasti punya dua itu. Dari dalam hati pengen supaya orang yang dikasih bahagia. Yang kedua, berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasih. Boleh periksa cek di mana-mana. Ini suster kalau di biara itu yang masak siapa? Ada tugas jadwal masak? Ada yang masak sambil marah? Tuh, Ayo, mana Kak. sudah teman-teman kalau pada tertawa itu berarti Ada. begini saja. Kalau sama-sama saja. Kalau suster punya tugas masak, yang saya suster pikirkan suster sendiri atau teman-teman semuanya? Iya kan? Ini karena saya senang pedes, saya buat sepedes-pedesnya. Saya urusannya lain. Ya kan sama, supaya teman-teman saya, saudara-saudara saya bisa makan dan senang. Lihat, bangun pagi mau masak, itu kan di rumah dulu nggak pernah masak, di biara mau nggak mau. Kemudian begini, itu hal yang sama. Bapak Ibu silahkan lihat di mana-mana. Sekarang Bapak Ibu lihat, Bapa mengasihi manusia. Bapak Ibu amati hanya ayat 16. Di mana Bapak Ibu ketemu dengan Bapa menghendaki manusia bahagia? Jawabannya cuma di ayat 16. Cari kata-kata yang muncul di situ. Di mana kata-kata yang menunjukkan Bapa menghendaki manusia bahagia? Bapa menghendaki manusia memperoleh hidup kekal, gitu kan? Nah kemudian supaya manusia bisa memperoleh hidup yang kekal, apa yang dilakukan Bapa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau mau melihat kasih Bapa, lihat Yesus. Nah melihatnya bagaimana? Bapak Ibu sekarang diperiksa, ini Bapak Ibu dikasih tanda ya. Kita pindah ke Yohanes bab 15.
ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada nyawanya sahabat-sahabat. Kemudian Tuhan Yesus ngomongin siapa sih? Tuhan Yesus ngomongin siapa? Ngomongin dirinya sendiri. Dan lihat kalimat berikut. Kamu adalah sahabat jikalau Kamu adalah sahabat saya. Kalau mau melihat bagaimana Bapa mengasihi manusia, lihat ya, Bapa mengaruniakan anaknya dan anaknya itu adalah Yesus. Dan kemudian dalam diri Yesus inilah kita bisa melihat kasih yang paling besar. Menyerahkan nyawanya supaya manusia dibebaskan dari dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini Bapak Ibu di bab 3 tadi udah dikasih tanda panah ke Yohanes bab 15 ayat berapa tadi? 13. Yang baru saja kita baca tidak ada kasih yang lebih besar tadi. Yohanes berapa? 15:13. Jadi di Yohanes 3:16 Bapak Ibu kasih panah, kasih tanda ke Yohanes bab 15 ayat 13 gitu. Jadi lain kali bisa gaya gitu kalau kembali ke bab 3. Sekarang apa yang disampaikan di ayat 16 tadi itu ditegaskan di ayat 17. Baik, bersama-sama baca ayat 17. Mengutus anaknya Yesus bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Udah tunggu dulu, Bapak Ibu merasa terancam bahaya apa enggak? Manusia itu terancam bahaya apa enggak? Sehingga perlu diselamatkan. Kapan Bapak Ibu teriak tolong, tolong? Tapi bisa enggak orang berada dalam bahaya tapi dia tidak tahu kalau sedang berada dalam bahaya? Saya ini sebenarnya objektif, ini bahaya. Tetapi orang tidak merasa kalau dia sedang dalam bahaya. Balik lagi Bapak Ibu, upah dosa adalah maut. Orang yang berdosa, orang yang dikuasai dosa itu bahaya. Terancam. Ancamannya apa? Maut. Maut itu apa? Terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah. Itu situasi yang sama sekali tidak menyenangkan. Nah, Allah mengutus anaknya Yesus untuk menyelamatkan manusia dari bahaya maut ini. Caranya Yesus mempersembahkan diri di kayu salib untuk menghapus dosa manusia, untuk menebus manusia, untuk menghapus dosa manusia. Jangan dibalik, untuk menebus dosa, untuk menghapus anak domba Allah yang menghapus dosa. Nyanyikan, bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi nyanyian pujian Paskah. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menyelamatkan. Mana ada nyanyian menyelamatkan? Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menyelamatkan. Bersorak
Ini Paskah belum lama, tiap Paskah pasti nyanyi, oh lupa, nggak mungkin. Coba nyanyi bareng-bareng dah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Tuhan Yesus menebus siapa? Menebus apa atau menebus siapa? Terus ulang barusan nyanyi, bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi yang menebus dosa. Nyanyinya tadi gimana? Maksud saya harus jawab pertanyaannya, apakah saya harus bertanya sambil menyanyi supaya Bapak menjawab? Iya, menebus kita. Ya menebus kita kan. Kalau nggak hati-hati, banyak yang habis nyanyi aja tetap aja menebus dosa. Iya, Nah hati-hati Bapak Ibu yang punya tugas harus bicara atau bikin lagu. Itu kalau diingat-ingat itu siapa sih dulu yang mulai ngomong-ngomong menebus dosa itu? Plus itu ada lagu Katoliknya, lagu gerejanya Bapak. Jangan-jangan nanti cari itu gara-gara ada pokoknya dulu yang mulai begitu. Tapi kalau Bapak Ibu amati doa-doa di dalam gereja, di dalam misa manapun, tidak akan ketemu menebus dosa. Periksa Kita. kalau menghapus dosa, kan menghapus tidak sama dengan menebus. Benar. Kalau mau belajar jadi penebus, Hankam arah Pondok Gede sebelah kiri. Apa tiap hari lewat kok. Kalau nggak tahu suruh antar Pak Slamet ke rumahnya paling dekat gitu ya. Menebus itu membayarkan sejumlah uang untuk membuat budak jadi orang merdeka. Jadi itu yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Dia mempersembahkan diri sebagai korban, dia mati jadinya. Tujuannya apa? Supaya orang yang percaya kepadanya hidup. Tapi percaya itu bagaimana? Percaya. Nomor satu, percaya itu pakai otak, mengerti kebenaran tentang Tuhan. Kebenaran utama tentang Tuhan, Bapak Ibu lihat ayat 16 tadi. Orang yang percaya itu nomor satu pakai otak, mengerti memahami kebenaran dan menerima kebenaran, itu kerjaan otak. Kepercayaan itu enggak cukup hanya begitu. Orang yang percaya kepada Tuhan akan hidup mengikuti apa yang dia percayai. Jadi enggak cukup orang hanya mengatakan, pokoknya mulut mengucapkan aku percaya. Enggak. Percayalah, kalau hanya mengatakan aku percaya dan sudah disebut sebagai orang percaya, enggak ada yang lebih hebat dari orang Katolik. Setahun berapa kali mengucapkan aku percaya? Tiap hari. Minimum sekali, minimum. Tiap hari ya. Minimum sekali. Ikut misa, ikut rosario, pasti mengucapkan aku percaya. Nah, percaya itu melibatkan pikiran, memahami, menerima kebenaran tentang Allah. Yang kedua, percaya itu hidup menurut kebenaran mengenai Allah. Nah, nanti begini Bapak Ibu, penjelasannya sampai sekian, nanti kita istirahat di sini. Setelah istirahat, Bapak Ibu silakan mulai nanti bergerombol ya.
Yang satu lingkungan silahkan jadi satu, yang satu wilayah jadi satu. Ini suster ini nafis 1, nafis 2. Nafis 1 ada berapa? Nafis 1 9, nafis 2 kok bisa begitu? Jadi nanti ya diatur saja, nanti saya akan sampaikan ini yang berikutnya ya, langkah berikutnya. Tapi usahakan kalau ada satu lingkungan jadi satu wilayah jadi satu. Itu nanti setelah istirahat, kita istirahat dulu, silakan.